Hai, kembali lagi dengan kami, saya Rudiana. Saya Beni Pratama. Kali ini kami akan melakukan praktikum penggolongan obat dan pengelompokannya. Mekanisme kerja obat dan cara menghitung dosis obat. Yuk cus, brancus ke video selanjutnya. Baiklah, sebelum lanjut kita kepada praktikum penggolongan obat dan pengelompokannya, terlebih dahulu kita mengenal apa itu obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi ataupun psikologi organisme saat dikonsumsi. Oke, kita lanjut ke video pengelompokan obat dan penggolongannya. Yang pertama kita masuk ke penggolongannya. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ini ditandai dengan berwarna hijau dan lingkaran berwarna hitam. Ini ditandai dengan obat yang dapat dibeli secara bebas dan tanpa menggunakan resep dokter. Contoh obat yang menggunakan logo ini yaitu paracetamol, multivitamin, dan vitamin. Contoh-contoh obat bebas terbatas ini antara lain yaitu CTM, Termenzola, dan Lactobit. Selanjutnya obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran merah yang bergaris hitam, kemudian huruf K yang menyentuh garis tepi. Golongan obat ini misalnya antibiotik, obat penenang, dan obat-obatan hormon dan lain-lain. Contoh dari obat ini seperti asam mefenamat, loratadin, alprazolam, colabazam, dan pseudoephrine. Selanjutnya obat herbal terstandar atau disebut dengan UHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning, garis tepi hijau, dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Contoh dari obat UHT ini adalah obat herbal terstandar atau obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid atau obat untuk menyembuhkan diare. Baiklah, selanjutnya obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat ini adalah obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanannya. Kemudian contoh dari obat herbal ini adalah yang sering ditemukan di pasaran seperti obat untuk mencegah masuk angin seperti angin atau tolak angin. Oke, selanjutnya obat fitofarmaka. Golongan obat ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Contoh dari obat fitofarmaka ini adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda. Selanjutnya obat golongan narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda fleece dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter sesuai dengan nomor izin praktik dokter pada resep tersebut. Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman sintetis ataupun semi sintetis. Obat-obatan narkotik atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaian perlu diawasi dengan ketat sesuai dengan anjuran dan kebutuhan. Contoh dari obat golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein. Selanjutnya kita akan menjelaskan salah satu obat yang terdapat pada golongan tadi, yaitu obat asam mefenamat yang terdapat logo obat keras. Di sini asam mefenamat atau efenamat acid digunakan untuk penyakit ringan hingga sedang yang digunakan buat penyakit sakit gigi, sakit kepala, dan meringankan rasa nyeri pada menstruasi, dan dapat juga digunakan sebagai untuk mengobati asam urat. Asam mefenamat ini biasanya digunakan 3-4 kali sehari dengan segelas air mineral dan sesuai dengan resep dokter. Bagaimana cara penyimpanan obat asam mefenamat? Obat asam mefenamat ini disimpan dalam suhu ruangan, dijauhi dari sinar matahari langsung dan tempat-tempat lembab. Selanjutnya, dosis asam mefenamat. Dosis asam mefenamat untuk mengatasi rasa sakit. Dosis pertama adalah 500 mg, kemudian dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam sesuai kebutuhan. Obat ini tidak boleh dikonsumsi lebih dari 7 hari. Dosis asam mefenamat untuk nyeri haid.
Dosis pertama adalah 500 mg, kemudian dilanjutkan dengan dosis 250 mg setiap 6 jam sesuai kebutuhan. Dosis asam mefenamat buat anak 14-18 tahun, dosis pertama adalah 500 mg, kemudian dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam sesuai kebutuhan. Obat ini tidak boleh dikonsumsi lebih dari 7 hari. Asam mefenamat atau mefenamat asid tidak disarankan untuk dikonsumsi anak-anak di bawah usia 14 tahun. Salah satu efek samping asam mefenamat yang tidak kita inginkan antara lain mual, mulas atau sakit perut, pusing, kulit terasa gatal, mulut kering, berkeringat, dan denyut nadi terasa tinggi. Sekian dari hasil praktikum kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.